Penyidikan kasus dugaan praktik pemufakatan jahat dalam pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2023 masih dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Mengapa kasus dugaan korupsi ini baru terhembus dan dinaikkan statusnya menjadi penyidikan pada 20 Mei 2025? Dan adakah peluang bagi Kejaksaan Agung untuk menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus yang telah merugikan negara senilai hampir 10 triliun rupiah ini? Kita membahasnya langsung bersama narasumber peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman. Selamat malam Mas Zainur. Selamat malam Bang Victor. Mas Zainur, kita tahu bahwa kabar ini sebenarnya sudah mencuat dan menjadi sorotan publik pada 2021 silam ya. Saat ini Kejagung masih menghitung kerugian kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek era kepemimpinan Nadiem Makarim begitu. Ada pepatah mengatakan lebih baik terlambat atau tidak sama sekali. Apakah Anda melihat ada kemungkinan kasus ini ditutup-tutupi sejumlah pihak saat Nadiem Makarim masih menjabat sebagai menteri kala itu? Ya, memang di 2021 sudah santer ya perdebatan mengenai pengadaan laptop Chromebook ini. Kenapa? Karena mulai dari harganya yang saat itu dianggap fantastis, kemudian juga waktu itu dalam kondisi COVID-19 di mana ada berbagai kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak, tetapi kemudian mengapa mengadakan laptop dengan anggaran yang sangat besar. Tetapi kan kita tahu bahwa proses penyidikan bukan satu tugas yang mudah, dibutuhkan waktu untuk melakukan pengumpulan alat-alat bukti sehingga kemudian penyidik sampai pada kesimpulan yakin bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh telah terjadi tindak pidana. Oleh karena itu dari penyelidikan dinaikkan statusnya menjadi penyidikan di tanggal 20 Mei 2025. Nah, apakah sebelumnya karena Menteri Pendidikan masih menjabat, ya itu mungkin ada atau tidak korelasinya kejaksaan yang lebih tahu. Tetapi yang saya pahami dari proses yang dilakukan oleh kejaksaan adalah memang pengumpulan alat-alat bukti itu membutuhkan waktu. Nah, kalau kita lihat Bang Victor, sebenarnya kejaksaan itu mempersoalkan yang pertama adalah tim kajiannya Kemendikbud itu sendiri sejak awal merekomendasikan untuk penggunaan operating system Windows. Tetapi kemudian di tahun 2020-an begitu ya, yang dipilih adalah kemudian adalah Chromebook. Nah, ada dugaan tim kajian ini diarahkan untuk mengganti dari operating system Windows menjadi operating system Chromebook gitu ya. Nah, kenapa kemudian ada penggantian operating system ini? Ya itu yang kemudian disebut oleh tim penyidik kejaksaan adanya permufakatan jahat, adanya persekongkolan. Nah, apa yang menjadi motif dari persekongkolan atau permufakatan jahat ini? Nah, ini yang kemudian harus didalami lebih lanjut oleh para tim penyidik di Kejaksaan Agung, Bang Victor. Apakah di dalamnya ada misalnya kickback, ada bentuk-bentuk gratifikasi atau suap, ada bentuk-bentuk fraud, ada bentuk-bentuk moral hasad yang kemudian mempengaruhi kenapa ada petunjuk kepada tim kajian yang sebelumnya sudah mengambil kesimpulan untuk merekomendasikan Windows kemudian diganti menjadi Chrome. Nah, inilah yang harus ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik dengan misalnya melakukan penggalian data yang sudah diperoleh dari penyitaan. Kemarin dilakukan penyitaan ada banyak gawai, ada laptop, ada handphone dari pihak-pihak yang diduga memiliki pengetahuan terjadinya kasus ini. Ada staf khusus menteri, juga ada pihak-pihak lain. Bang Victor. Iya, Mas Zainur, ini sumber dana pengadaan laptop untuk Chromebook ini tercatat 3,8 triliun rupiah dari dana satuan pendidikan dan 6,3 triliun dari dana alokasi khusus. Besarnya ini tidak main-main, Mas. Padahal saat diuji coba tadi betul ya, pada 2019 disebutkan bahwa laptop Chromebook terbukti tidak efektif digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Saya membaca data dari awal, Pustekom pada 2019 telah menyarankan penggunaan Windows OS tadi berdasarkan uji coba di lapangan yang dinilai lebih cocok untuk diterapkan. Namun arah kebijakan kemudian berubah dan pengadaan Chromebook tetap dilanjutkan. Berarti Anda yakin bahwa ini sebagai salah satu bentuk persekongkolan jahat pihak tertentu sehingga proyek ini harus tetap ada, begitu ya. Mas Zainur, di Rabu 21 Mei kemarin, Kejagung menggeledah kediaman mantan staf khusus Mendikbudristek berinisial FH dan JT. Ada juga 28 saksi yang diperiksa oleh Kejagung begitu ya. Selain Kemendikbudristek, pihak atau lembaga mana lagi yang bakal terseret dalam kasus ini? Karena yang saya baca, di tahun 2021 silam ada informasi
bahwa mantan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ini mengakuisisi saham Zirex dan terlibat dalam proyek pengadaan laptop Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Namun ditepis oleh juru bicara mantan Menteri Kemaritiman dan Investasi saat itu ya, bahwa itu tidak benar. Apakah Anda melihat, menurut analisa Anda, ada lembaga lain yang terlibat dalam kasus ini, Mas Zainur? Ya, itu materi penyidikan ya. Jadi yang harus dicari adalah siapa yang mengarahkan untuk mengganti kesimpulan dari tim kajian yang mengarahkan untuk menggunakan Windows kemudian diganti menggunakan Chrome. Nah, kalau kita lihat dari tim kajian ini kan melakukan uji coba gitu ya. Uji cobanya juga tidak main-main. Mereka melakukan pengadaan terhadap 1.000 unit Chromebook yang dilakukan oleh Pustekom Kementerian Pendidikan gitu ya. Nah, ketika kesimpulannya diubah, siapa yang bisa mempengaruhi pengubahan kesimpulan? Ya, yaitu adalah pihak-pihak yang pasti punya kekuasaan. Tidak mungkin dong tim yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan ini misalnya dipengaruhi oleh pihak-pihak dengan kekuasaan yang rendah atau pihak-pihak yang tidak punya pengaruh, tidak akan goyang kesimpulan mereka. Yang bisa mempengaruhi kesimpulan mereka adalah pihak-pihak yang punya kekuasaan, punya kewenangan. Nah, siapa itu? Yaitu yang kemudian harus menjadi materi pendalaman dari tim penyidik, baik dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun pendalaman dengan membongkar komunikasi digital gawe yang telah disita oleh tim penyidik gitu ya. Jadi yang saya lihat di sini memang arah dari kejaksaan adalah ingin mengungkap gitu ya, pihak mana, pihak yang pasti memiliki kekuatan politik yang cukup besar mempengaruhi diubahnya spesifikasi dari operating system Windows itu ke Chromebook. Nah, yang tadi disinggung betul bahwa memang kalau menggunakan Chromebook kemudian ada spesifikasi yang sudah diatur sedemikian rupa dengan TKDN yang standarnya juga cukup ketat, maka kemudian hanya ada 6 perusahaan yang bisa menjadi penyedia gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan ini kan juga sudah sangat jelas ya siapa-siapa mereka. Nah, ini tentu dari sisi persaingan usaha juga tidak sehat karena hanya 6 perusahaan itu. Dari 6 perusahaan itu pun itu sebenarnya yang langganan menjadi penyedia di Kementerian Pendidikan hanya satu gitu ya. Nah, yang lain-lain itu baru. Nah, baru itu adalah apakah mereka memang mempersiapkan diri untuk mengejar, untuk ikut menikmati pengadaan Chromebook ini atau memang itu secara alami. Nah, itu juga harus menjadi materi pendalaman dari tim penyidik gitu ya. Nah, yang kita harus harapkan keterangan dari penyidik nantinya adalah semua pihak yang terlibat dalam perkara ini harus diungkap secara lengkap di depan persidangan, mulai dari bagaimana kebijakan mengganti operating system itu dilakukan, siapa yang mengubah, memberi arahan, memberi perintah, kemudian bagaimana perusahaan-perusahaan swasta ini memenangkan tendernya, bagaimana sampai kemudian pengirimannya dan seterusnya. Itu harus diungkap secara lengkap. Siapa yang mendapatkan keuntungan ekonomi? Apakah ada ya konflik kepentingan antara perusahaan-perusahaan yang memenangkan tender tersebut dengan jabatannya? Jangan-jangan misalnya ada saham yang dimiliki oleh para pejabat atau yang terkait dengan jejaring politik. Itu nanti harus diungkap secara lengkap. Jangan ada yang ditutup-tutupi atau hanya berhenti di level menengah. Nah, ini kan juga menarik, Bang Victor. Kenapa? Karena kan yang saat ini sudah dilakukan penggeledahan adalah di 2 kediaman staf khusus menteri. Staf khusus menteri itu pada dasarnya tidak punya kewenangan di dalam jabatan sesuai dengan tupoksinya, Mas Victor. Tetapi mereka itu bekerja untuk dan atas nama menteri. Nah, artinya yang ingin diketahui penyidik tentu adalah peran dari Menteri Pendidikan waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan ketika mengadakan operating system Chromebook ini, kemudian apakah juga Menteri Pendidikan mendapatkan endorsement atau mendapatkan pengaruh atau bahkan mendapatkan permintaan-permintaan dari pihak lain yang tadi disebut oleh Bang Victor misalnya. Nah, ini kita harapkan semuanya akan terungkap, apalagi kalau gawai mereka 2 orang staf khusus ini sudah disita gitu ya. Kan semua komunikasi bisa diretrieve kembali, bahkan yang sudah dihapus pun bisa dibaca gitu ya. Sampai sekarang penyidik belum menetapkan tersangka. Ya. Nah, karena belum ditetapkan tersangka, baru sampai di tahap penyidikan, maka ini adalah kesempatan yang baik bagi penyidik untuk membuat
peta lengkap kasus posisinya. Ya. Siapa saja yang turut terlibat, siapa saja yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum, nah itulah yang harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana, ditetapkan sebagai tersangka. Bang Victor. Ya, ini cukup lama dari 2021 ke 2025 ya, baru dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Jadi ini masih jadi pertanyaan besar karena sebelumnya di sosial media itu beredar kabar bahwa Zirex mendapatkan kontrak Kemendikbudristek setelah sahamnya diakuisisi oleh Luhut Binsar Panjaitan. Tapi kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak, terlibat atau tidak. Mas Zainur, hingga saat ini Kejagung belum menyebut mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam proses penyidikan kasus ini. Nadiem pun belum buka suara ya. Tapi meski sudah tidak menjabat lagi sebagai menteri, seberapa besar peluang nama Nadiem Makarim ikut terseret dalam kasus ini menurut analisa Anda? Apakah Nadiem Makarim menjadi tokoh kunci dalam kasus ini? Ya tentu sebuah kebijakan besar seperti ini di kementerian penanggung jawab utamanya adalah menteri gitu ya. Nah tetapi kan dalam konteks korupsinya apakah menterinya terlibat atau tidak itu nanti harus dilihat dari seberapa besar peran dari yang bersangkutan. Apakah ada peran yang signifikan mengakibatkan korupsi itu terjadi. Kalau soal ada atau tidaknya korupsi, penyidik sudah hakul yakin sehingga naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tetapi siapa saja yang melakukan itu yang kemudian nanti kita harus tunggu. Nah, kalau tadi ditanyakan, ini Nadiem kira-kira akan ikut terjerat atau tidak? Ya kalau dilihat dari indikasinya, yang pertama Nadiem adalah seorang menteri yang tentu sebagai penanggung jawab utama dari program ini. Yang kedua adalah yang saat ini sudah digeledah adalah staf khusus dari Nadiem, maka minimal Nadiem ini adalah pihak yang akan ikut diperiksa gitu ya. Akan diperiksa mengenai bagaimana kebijakan pengadaan Chromebook ini dulu dilakukan. Dan saya percaya bahwa seorang menteri tentu memiliki pengetahuan yang jauh lebih lengkap. Kenapa? Karena kan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan penting dan strategis itu diambil oleh menteri. Bagaimana regulasi yang digunakan untuk pengadaan Chromebook ini gitu ya. Nah ini kan juga nanti akan ditanyakan kepada Nadiem, juga apa peran yang bersangkutan di dalam pengadaan tersebut, juga nanti juga akan diteliti oleh penyidik apakah misalnya ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu misalnya gitu ya, ada seorang penyelenggara negara tapi di lain sisi juga seorang pengusaha. Nah ketika penyelenggara negara tersebut membuat keputusan tetapi keputusan tersebut mengakibatkan keuntungan pribadi, maka itu disebut sebagai konflik kepentingan. Nah tadi kan yang disebut salah satunya adalah Pak Menko. Nah apakah itu juga kemungkinan nanti harus diperiksa? Ya saya pikir kalau memang misalnya ada arah ke arah sana juga tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan juga nantinya harus diperiksa gitu. Nah satu lagi kalau menurut saya juga penting, kasus ini harus menjadi pembelajaran. Kenapa? Karena kan pengadaan secara tersentral menggunakan anggaran kementerian ditambah dengan anggaran DAK ini, tipe-tipenya kan masih berlangsung sampai sekarang. Kemarin misalnya Menteri Pendidikan menyampaikan bahwa sekarang sudah tidak ada lagi pengadaan Chromebook, tetapi kan Presiden Prabowo akan mengadakan papan canggih smartboard yang itu juga pengadaannya tersentral gitu ya. Jadi pengadaan tersentral ini memang sangat rawan terhadap bentuk-bentuk korupsi. Kenapa? Karena mulai dari perencanaannya itu sudah mengarah. Biasanya mengarah tuh kepada para penyedia barang dan jasa yang memiliki spesifikasi khusus. Ya. Nah, kalau dalam konteks pengadaan Chromebook itu kan Bang Victor, karena ini kan disyaratkan TKDN yang punya kemampuan untuk mensuplai sesuai dengan persyaratan itu hanya 6 perusahaan yang salah satunya tadi disebut oleh Bang Victor itu gitu ya. Nah, itu kemudian persaingan menjadi semakin sempit gitu ya. Kalau persaingannya tidak sehat, maka ada pihak-pihak yang diuntungkan dan negara membayar lebih mahal. Ini di 2021 perdebatan publik sangat luar biasa. 10 juta untuk membeli laptop dan juga device pendukungnya seperti printer, router dan lain-lain itu dianggap oleh publik satu harga yang kurang wajar begitu ya. Dan yang tipe-tipe seperti ini sebenarnya terjadi di dua hal, Bang Victor. Yang pertama adalah pengadaan tersentral seperti ini, yang kedua adalah pengadaan di masing-masing satuan pendidikan yang mereka kan menggunakan e-purchasing begitu ya, di mana kemahalan harga itu sudah sering sekali ditemukan oleh publik gitu ya. Jadi di toko daring itu bisa dibandingkan antara yang ada di platform dengan ada yang di komersil. Ketika diperbandingkan, kenapa kalau pemerintah yang melakukan pengadaan barang dan jasa itu sudah harganya mahal, kualitas dan speknya sangat minim gitu ya. Nah itu kan sebuah indikasi bahwa
ada arah adanya inefisiensi atau bahkan menuju kepada tindak pidana korupsi. Bang Victor. Ini artinya Kejaksaan Agung harus punya taring ya untuk bukan menyeret tapi memeriksa tokoh-tokoh besar yang kemungkinan terlibat dalam kasus ini. Mas Zainur, Kejagung ini masih melakukan pemeriksaan terhadap 2 mantan staf khusus Nadiem Makarim ya. Jika Anda cermati, hal apa saja yang dapat mendorong proses penyidikan ini berjalan cepat? Sehingga publik tak perlu menunggu lama lagi sampai 4 tahun begitu ya Kejagung dalam menemukan bukti tentang tadi perintah persetujuan atau pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal apa saja faktor yang menentukan ini bisa cepat atau lambat untuk diselidiki? Ya, tentu yang pertama harus ada dukungan dari presiden untuk tidak mencampuri, gitu ya. Bahwa semua yang terlibat sesuai dengan prinsip equality before the law itu harus diproses. Itu yang pertama. Harus ada garansi dari presiden bahwa kejaksaan tidak akan diganggu, dihalangi oleh siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, gitu ya. Yang kedua yang menurut saya penting adalah karena ini juga menyangkut keuangan negara yang sangat besar, meminta bantuan pada PPATK untuk melihat ada atau tidaknya fraud gitu ya yang kemudian berujung kepada kickback misalnya yang diterima oleh para penyelenggara negara, yaitu bisa mengintip transaksi keuangan para penyelenggara negara yang memiliki kewenangan di bidang pengadaan ini. Ya, semuanya begitu ya, mulai dari A sampai Z gitu. Yang ketiga tentu juga harus segera nih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Tidak boleh berhenti hanya di 2 staf khusus gitu ya. Kenapa? Karena kan ini harus cepat. Kalau lambat, Bang Victor, maka ya para pihak bisa menghilangkan barang bukti, bisa melarikan diri gitu ya. Mereka misalnya bisa juga mengondisikan saksi-saksi untuk tutup mulut atau untuk pasang badan gitu ya. Sehingga ini harus cepat, Bang Victor. Karena memang penyidikan itu juga harus menggunakan strategi, salah satunya adalah harus cepat gitu ya. Dan cepat itu satu bentuk pendadakan yang tidak memberi waktu persiapan kepada para pihak untuk membuat setup gitu ya, sehingga semuanya bisa berjalan secara alami. Mereka ketika dilakukan pemeriksaan harus menjawab dengan jawaban yang jujur, tidak dengan jawaban yang sudah dikondisikan terlebih dahulu gitu ya. Sehingga ini baru 2 staf khusus. Ya. Maka ya kita harus tunggu gitu ya. Ya. Yang harus Baik. diperiksa tentu adalah para menteri, yang kedua adalah para vendor, yang ketiga adalah para pejabat pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pendidikan. Itu yang kita tunggu harus segera diperiksa oleh tim Kejaksaan Agung. Bang Victor. Presiden tidak ikut campur dalam proses penyidikan ini. Semoga proses penyidikan ini cepat sekali tuntas dan kita segera tahu siapakah tokoh kunci dalam kasus ini. Terima kasih banyak.